Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini agak berbeda nih. Kita mau review sebuah mouse dari Rexus. Tepatnya mouse gaming Rexus Daxa Air Wireless. Harga untuk Daxa Air Wireless ini ada di 619.000. Tapi kalau kalian tambah 30.000 jadi 649, kalian dapat juga satu case tambahan. Nah, produk Daxa dari Rexus ini tuh memang kayak produk premium mereka, dan mouse-nya ini ada beberapa macam. Ada yang Daxa Air, Daxa Air 2, dan ini yang Daxa Air Wireless. Bahkan ada yang Pro juga. Saat kalian beli, di dalam box-nya udah lengkap banget. Yang pasti yang pertama dapat mouse-nya, dapat juga satu cover cadangannya nih buat yang di belakang sini. Jadi kalian bisa ganti untuk yang nggak berlubang-lubang. Dan udah dapat kabel yang bahannya itu paracord, panjangnya 1,8 meter. Untuk tombol DPI-nya ini yang dari bahannya karet, kalian dapat 3 ekstra juga. Untuk cadangan juga udah dapat mouse fit-nya. Nah, kalau buat dibawa-bawa, udah dikasih juga nih pouch-nya. Mungkin memang ya buat gamers harus selalu bawa mouse-nya kemana-mana. Buat kalian juga yang nggak suka nih kalau dengan desain berlubang-lubang gini untuk di sampingnya atau di sisinya, dikasih juga stiker, ya semacam stiker gitu, kalian bisa pasang dan lebih enak juga untuk digenggam si mouse-nya. Dikasih juga nih satu stiker Daxa, dan yang pasti manual serta kartu garansi. Untuk build quality, si Rexus Daxa Air Wireless ini udah enak banget. Dia bahannya plastik, tapi kokoh dan juga ringan. Ini tuh beratnya hanya 70 gram. Dan ukurannya sendiri di 122 x 66 x 42 mm. Selama saya cobain nggak ada tuh kerasa ringkih. Dan untuk si tombolnya sendiri dia enak kok. Saya ada pengalaman nih dengan mouse gaming. Kalau saya main tuh, pada saat saya main sambil ya lagi seru gitulah, nggak sengaja ketekan tombol DPI-nya, jadi keganti DPI-nya. Kalau sama Rexus ini saya nggak pernah sih ngalamin kayak gitu. Tapi itu semua mungkin tergantung dari ya ukuran tangan kalian ya. Kalau menurut saya ukuran tangan saya ya standar dan udah cukup banget di tangan saya, udah pas untuk dipakai main. Cuman kalau kita bicara desain, sayangnya nih buat yang kidal kayaknya nggak bisa sih, karena dia bentuknya itu lebih menyerupai untuk yang tangan kanan. Memang ada mouse yang dia bentuknya tuh kayak telur, jadi seimbang kiri dan kanan. Dan itu mungkin lebih cocok buat yang pengen pakai di tangan kiri. Oke, saya memang bukan seorang pro gamer ya. Bisa dibilang saya hanya main game sebagai hobi aja. Tapi dengan mouse gaming seperti ini memang kerasa berbeda. Salah satunya dari desain si mouse Daxa Air Wireless ini. Dengan berlubang-lubang seperti ini, setahu saya itu memang kayak untuk memangkas beratnya. Dan di dalamnya itu terlihat si baterainya. Walaupun saya nggak tahu nih buat tangan yang sering keringatan bakal masalah nggak ya? Bakal mungkin kena ke dalam gitu keringatnya. Kalau kalian lihat di depannya juga ada port USB-C-nya. Selain untuk ngecas, dia bisa menggunakan kabel. Warna yang tersedia itu hitam seperti ini dan ada juga yang putih. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang pengen sedikit warna-warni mouse-nya, kalian bisa beli case-nya. Contohnya kita dapat juga nih yang berwarna oranye. Selain itu ada juga yang warnanya merah, hijau, biru, kuning, dan juga mint. Untuk ganti case-nya ini gampang banget. Kalian tinggal angkat di bawahnya sini, keangkat. Dan ini juga kalian bisa langsung angkat seperti ini. Simple banget. Dan untuk ganti tombol DPI-nya sama. Kalian tinggal cungkil keluar, ganti, beres. Jadi untuk masalah desain sudah bisa mengikuti selera kalian sih. Untuk koneksi nirkabelnya sendiri dia sudah menggunakan koneksi 2,4 GHz yang diklaimnya no delay. Memang sih sesuai pengalaman saya nih. Saya main game namanya Warframe, di situ lumayan butuh kecepatan juga di mouse-nya. Saya main memang delay-nya tipis banget, bahkan hampir nggak ada. Jadi udah nyaman. Terus saya kasih juga cobain ke orang lain buat, nih cobain nih mouse ini, katanya no delay. Dia lebih gamer sih bisa dibilang daripada saya. Dan dia bilang masih enak juga kok, udah kerasa mantap. Memang sih kalau kita bicara masalah sensor, dia sudah menggunakan PixArt PMW3335. Dan DPI-nya atau dots per inch-nya itu sudah bisa sampai 16.000. Nah, jujur aja nih, waktu saya cobain main, saya nggak sampai 16.000 banget juga sih. Saya bertahan di 1.200 sampai 1.400 itu udah cukup kalau buat saya yang bukan pro gamer ini. Tapi memang tingkat akselerasi bisa dibilang dan sensitivitasnya tuh udah enak banget. Nggak ada kayak stuck gitu mouse-nya, nggak ada kayak problem masalah delay. Jadi emang mouse gaming banget. Untuk tingkat DPI-nya ada 6 yang default-nya. Ada di 400, ada di 800, 1200, 2400, 3200, dan juga 6400. Nah, kalau pengen ke 16.000 kayak gimana nih?
Kalian bisa download perangkat lunak atau softwarenya di internet. Akan kita sertakan juga deh linknya di deskripsi. Di softwarenya ini kalian bisa bukan hanya mengatur dari DPI-nya yang kalian pengen nambah 1000, tapi bisa juga kalian umpama di defaultnya kayak tadi cuman 1200, pengen ambil yang 1400, bisa kalian ganti di situ. Dan juga yang pasti warna lampu untuk DPI-nya. Di softwarenya ini juga kalian bisa mengatur sensitivity, scrolling speed, dan double click speed-nya. Bisa mengatur makro juga dan bisa save profile kalian sampai dengan 5 profile. Tapi yang pasti adalah kalian bisa mengatur RGB-nya. Untuk RGB-nya menarik nih. Selain yang di depan di mouse wheel-nya ini, dia ada di belakang juga dan tulisan Daksa di dalamnya ini dia nyala juga. Nah, di softwarenya ini kalian bisa mengatur berbagai macam. Kalian pengen LED-nya ini tuh misalkan warna merah dalam bentuk steady, jadi merah aja nyala, atau pengen kayak yang bernafas namanya respiration, kalian bisa juga, atau pengen yang dia stream, jadi dia kayak ngalir gitu. Dan kalian bisa mengatur warna sesuai selera kalian. Nice. Tapi ini kan mouse gaming ya, jadi bukan cuma masalah desain atau warna lampu aja. Nah, untuk speednya sendiri dia sudah di 400 IPS atau inch per second. Dan buat saya yang nyobain ketika main FPS udah enak banget. Kalau masalah akselerasi dia sudah maksimal sampai 40 G atau gravitasi. Dan untuk polling rate bisa sampai 1000 Hz. Nah, kalau untuk switch-nya sendiri dia menggunakan dari Omron dan dibilangnya sampai 20 juta klik. Tuh baru si mouse-nya ini ya mungkin udah mulai kerasa nggak nyaman dipakai gitu. Dan setahu saya 20 juta klik ya 3 tahun minimal ya. One eternity later. Untuk mouse fitnya dia sudah PTFE dengan bahan teflon yang dibilangnya jadi minim gesekan. Dan memang sih kerasanya ya nggak ada tuh tersendat-sendat mouse-nya, lancar kok. Kalau untuk LOD atau lift of distance-nya dia rendah kok, dia di 1 sampai 1,5 mm. Sekarang kita bicara baterainya. Dia sudah menggunakan baterai tanam dengan kapasitas 300 mAh. Dengan menggunakan polling rate-nya di 500 Hz dengan RGB nyala, itu diklaimnya sampai 26 jam. Dan ketika RGB-nya mati, bisa dapat sampai 66 jam. Untuk nyalain dan matiin RGB-nya ini memang cepat. Kalian tinggal pakai switch yang ada di bawah mouse-nya. Dan juga untuk lebih menghemat baterai, pada saat kalian pakai mouse-nya, kalian gerakin, lampunya akan otomatis mati. Yang LED di belakang mouse-nya untuk tulisan Daksa-nya juga. Dan juga kalau kalian mau lihat indikator baterainya, ada di software-nya. Nah, setelah saya pakai nih, pengalaman saya pakai mouse ini kira-kira 1 minggu lebih sih bisa dibilang. Saya pakainya emang bukan buat main game doang, dan saya pakainya pertama itu saya nyalain si LED-nya. Saya dapat itu 2 hari sekali saya harus ngecharge. Saya untuk main game, untuk video editing, dan untuk nonton YouTube segala macam. Sedangkan pada saat saya matikan RGB-nya, saya ya bisa sih bertahan sampai 4 hari, baru saya harus ngecas lagi. Sesuai pengalaman saya untuk mouse gaming, dan saya tanya-tanya juga nih untuk yang beberapa gamers, dia bilang memang sih cukup kecil kalau untuk sebuah mouse gaming dengan baterai 300 mAh. Tapi setidaknya untuk ngecharge-nya nggak sampai 2 jam kok, dia udah penuh. Dan juga kalian ada pilihan, kalian bisa pakai kabelnya langsung kalau umpama lagi main tiba-tiba habis baterainya. Dan kabelnya seperti saya bilang tadi sudah paracord, jadi sudah ringan. Dan pada saat saya nyobain memang nggak kerasa jadi berat kayak gimana gitu, nggak kerasa jadi yang nggak enak. Tetap nyaman dipakai walaupun menggunakan kabelnya. Oh ya, kita dapat juga nih Daksa Matte. Jadi ini mousepad gaming dengan RGB dan waterproof. Ukuran dari Daksa Matte ini di 483 x 356 mm. Dan untuk tebalnya dia 5 mm. Bahannya sendiri itu Cordura dan udah enak banget sih memang untuk dipakai. Dan di sekelilingnya sudah ada LED RGB-nya. Untuk nyalain, matiin, atau mengganti dari settingnya kalian tinggal pakai satu tombol ini juga. Jadi mudah kok. Nah, pengalaman saya pakai si mousepadnya ini enak banget sih. Ukurannya udah pas banget, apalagi untuk main game. Dan bahan Corduranya jadi bikin lebih nyaman sih. Nggak ada gesekan yang ya bikin tersendat-sendat si mouse-nya gitu. Dan ini juga udah waterproof. Nah, memang nih saya orangnya suka bandel ya, makan di meja komputer gitu sambil nonton YouTube biasanya. Sempet ketumpahan sambal, serius, tapi nggak kelihatan kan, bersih. Waterproofnya udah oke. Kesimpulannya, sebelumnya saya mau cerita dulu deh. Saya punya seorang teman, dia YouTuber gaming.
Nama channelnya itu Ryuhir. Akan kita sertakan linknya di deskripsi kalau kalian mau periksa-periksa channelnya ya. Sebagai seorang YouTuber gaming, ya saya tanya dong ke dia, gimana sih produk-produk Rexus? Dia bilang memang produk Rexus itu bukan produk yang ya bisa dibilang murahan kayak gitu, dalam arti kualitasnya sudah bagus dan mementingkan banget yang namanya desain. Nah, dia emang suka banget produk Rexus. Dia bilang memang udah bagus kok, coba aja. Memang nih, setelah beberapa lama saya pakai ini, kerasa enak, kerasa membantu main game. Ya, bukan dalam arti lebih sering menang ya, itu balik lagi ke skill. Tapi yang pasti mempermudah. Jadi, intinya kalian butuh mouse gaming. Pengen yang desainnya keren. Udah dia berlubang-lubang gini, honeycomb. Dia ada lampu LED-nya yang sudah RGB. Rexus Daxa Air Wireless ini udah oke banget. Cuman tetap kekurangan si Daxa Air Wireless ini kalau menurut saya adalah baterainya. 300 mAh terlalu kecil. Dan saya hanya pakai untuk kegiatan sehari-hari, gaming, editing, atau ya setiap nyalain komputer pakai mouse-nya. Dengan LED-nya nyala, walaupun ketika saya gerakkan dia mati, 2 hari sekali saya harus ngecharge. So, buat kalian yang LED-nya bakal nyala terus, selalu dipakai buat main game, DPI-nya mungkin lebih cepat, bakal harus sering-sering pakai kabelnya sih kalau menurut saya. Oh ya, selain mouse ini juga, Rexus kirimin juga nih sebuah keyboard Daxa M71 Pro. Cuman keyboardnya ini akan direview oleh Bro Alit Suralit. Jadi jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan videonya. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!